Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwasil darsana fi tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Hambali rahimahullah. Safha 345 min surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat halaman 345. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, ammal ayatus tsaniyatu fa fiha masailu aidha. Adapun ayat yang kedua di catatan kaki ayat 65 sampai 66 dari surat Az-Zumar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi SAW dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika engkau berbuat kesyirikan maka akan hilang, benar-benar akan hilang seluruh amalanmu dan benar-benar kamu menjadi golongan orang-orang yang merugi. Tapi hanya kepada Allah beribadahlah engkau dan jadilah golongan orang-orang yang bersyukur. Fafiha, di dalam ayat ini masail aidan, terdapat sejumlah pelajaran juga. Al-ula, yang pertama, syiddatul hajati ila ta'allumit tauhid. Ya. Urgensi terus belajar tauhid. Namanya ta'allum itu masdar dari ta'allama, ya ta'allamu ta'alluman. Ya. Belajar yang kontinu sampai memberikan athar, dampak, ya, terhadap orang yang belajar. Itu ta'lim, ya, sebagaimana disebutkan di Mufradat Al-Asbahani. Maka di sini terdapat syiddatul hajah ila ta'allumit tauhid. Urgensi mendesak untuk terus mempelajari tauhid. Fa idza kana al-anbiya'u yahtajuna ila dzalik wa yahrusuna 'alaihi fa kaifa bi ghairihim. Kalau para nabi saja mereka membutuhkan untuk terus mempelajari tauhid, bahkan mereka tegas terang-terangan, ya, mengatakan hal itu, fa kaifa bi ghairihim, apalagi selain mereka, selain para nabi, ya. Fa fiha raddun 'alal juhal alladzina ya'taqiduna annahum 'arafu fala yahtajuna ila ta'allumihi. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang jahil, orang-orang goblok yang mereka meyakini kalau mereka itu sudah mengetahui tauhid, sudah belajar tauhid, sehingga tidak membutuhkan lagi mereka untuk terus belajar tauhid, ya. Lebih bodoh lagi, ya, meyakini dirinya sudah mengetahui dan mempelajari tauhid sehingga tidak perlu lagi belajar, ternyata tauhid yang keliru, ya, seperti orang-orang al-Asy'ariyah, ya. Ternyata tauhid yang keliru, bukan tauhid yang benar. Itu lebih bodoh lagi. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, al-mas'alatul kubra. Wa hiya kashfu syubhati ulama'il musyrikin alladzina yaqulun hadza syirkun walakin la yakfur man fa'alahu likaunihi yu'addil arkanal khamsah. Fa idza kana al-anbiya'u law yaf'alunahu kafaru fa kaifa bi ghairihim.
Al-mas'alatul kubro, pelajaran penting. Pelajaran penting dari ayat ini yaitu membantah syubhat, ya, kerancuan berfikirnya ulama'il musyrikin, ya, tokoh-tokoh musyrik yang mereka itu mengatakan benar itu perbuatan syirik, tetapi tidaklah kafir man fa'alahu, orang yang melakukan perbuatan syirik itu. Kenapa tidak kafir? Likaunihi, karena orang itu yu'addi, masih menunaikan al-arkanul khamsah, masih menunaikan rukun Islam, rukun-rukun Islam, sholat, zakat, puasa, Ramadan, haji masih dia tunaikan, bahkan jihad. Ya, ini syubhat ulamaul musyrikin, ya, syubhat kerancuan berfikir yang dilontarkan oleh ulama al-musyrikin, ya, bahwa mereka ngaku perbuatan itu perbuatan syirik akbar, tapi pelakunya tidak kafir, masih sholat, pelakunya masih sholat, masih bayar zakat, masih puasa Ramadan. Ya, terbantahkan faidakan anbiya, jika para nabi lau yaf'aluna, seandainya mereka melakukan kesyirikan, kafaru, maka mereka kafir, fa kaifa bi ghairihim, apalagi selain mereka. Para nabi aja kalau melakukan kesyirikan maka kafir, apalagi selain mereka. Ya, kalau orang jahil melakukan kesyirikan tidak kafir, berarti orang jahil itu lebih mulia dari para nabi, ya kan? Para nabi melakukan kesyirikan kafir, terus orang jahil melakukan kesyirikan masih tetap muslim. Ya, muslim sama musyrik mulia mana? Mulia muslim. Berarti kan orang jahil lebih mulia dari para nabi. Nasallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, kata Syekh Muhammad, annalladzi yakfuru bihil muslim laisa huwa aqidatul qalbi, laisa huwa aqidatul qalbi khassatan. Yang menjadi sebab seorang muslim itu kafir itu bukan hanya keyakinan dalam hati saja, bukan. Ya kan? Kemarin kan disebutkan, ya, bantahan kepada mereka yang mengatakan, ya, kalau melakukan syirik akbar secara zahir saja tapi hatinya masih meyakini iman, tidak kafir. Yang namanya pembatal keislaman yang menjadikan seorang muslim itu kafir itu bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Fa inna hadzal ladzi dzakarahumullahu lam yuridu minhu sallallahu alaihi wasallam taghyira al-aqidah kama taqaddama, bal idza ata'a al-muslimu man asyara alaihi bimuwafaqatihim li ajli malihi aw baladihi aw ahlihi ma kaunihi ya'rifu kufrahum wa yubghiduhum fa la kafir illa man ukriha. Ya, dalilnya mana? Penjelasannya bagaimana? Yang Allah sebutkan mereka-mereka ini, orang-orang musyrik dalam ayat ini, mereka menginginkan dari Nabi SAW melakukan perbuatan syirik, dan mereka tidak menginginkan dari Nabi SAW untuk merubah akidah Nabi SAW. Tidak. Mereka enggak menyuruh Nabi berubah akidah, berubah keyakinan. Ya, cukup melakukan aja. Kama taqaddama, sebagaimana telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Tapi justru idza ata'al muslim, kan tetapi kalau seorang muslim itu mentaati man asyara alaih, orang musyrik yang menyuruhnya bimuwafaqatihim untuk melakukan perbuatan syirik sama seperti mereka, li ajli mali, ya, karena tendensi harta, au balad, atau karena, ya, nasionalisme, ya, kerukunan, au ahlihi, atau karena kekerabatan, maka unihi ya'rifu kufrahum, padahal dia tahu, si orang muslim ini tahu, ya, mereka melakukan kesyirikan, mereka kafir, ya begituhum, dan membenci mereka, membenci kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tapi
Kalau dia mentaati perintah orang musyrik untuk berbuat syirik, fahadha kafir, maka ini dia kafir. Si muslim ini jadi kafir. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap meyakini iman, maka tidak kafir. Ini pelajaran penting ini Rasulullah SAW. Maka tadi dikatakan Syekh al-Mas'alatul Kubro, pelajaran penting. Ya, urusannya berkaitan dengan apa? Islam dan kufur, muslim dan kafir. Ya. Ada kita baca. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ayat yang ke-64 sampai 66 ini, qul ya ayyuhar rasul haula'il jahilin alladzina da'auka ila ibadati ghairillah. Wahai Rasul, katakan kepada orang-orang jahil itu yang mereka menyuruhmu untuk beribadah kepada selain Allah, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian menyuruhku untuk beribadah, wahai orang-orang jahil? Ai hadzal amr sadara min jahlikum. Ya, perintah ini terlahir dari kejahilan kalian. Kalian ngajak dan nyuruh berbuat syirik ini terlahir dari kejahilan kalian, kebodohan kalian. Wa illa, kalau seandainya tidak demikian, falau kana lakum ilm bi anna Allah ta'ala al-kamil min jami'il wujuh musdi jami'in ni'ami huwal mustahiqul ibadah duna man kana naqisa min kulli wajh la yanfa' wa la yadur lam ta'muruni bidzalik. Andaikan kalian itu punya ilmu, punya pengetahuan bahwa Allah itu maha sempurna dalam segalanya, Allah itu mencurahkan berbagai nikmat rizki, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada selain dia yang berhak mendapatkannya. Orang selain dia itu ya tidak sempurna dari arah manapun, tidak memberi manfaat, tidak pula menimpakan madarat. Kalau kalian tahu akan hal itu, tentu kalian gak akan menyuruhku untuk berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Dzalika li'anna syirka billahi muhbitun lil a'mali. Demikian itu penjelasannya, karena li'anna syirka, karena kesyirikan billahi kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, muhbitun lil amal, ya, menghapuskan seluruh amal, mufsidun lil ahwal, merusak kehidupan. Walihadza qala, oleh karenanya Allah kemudian di ayat berikutnya berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika min jami'il anbiya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu wahai nabi, yaitu nabi-nabi yang lain seluruhnya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, amaluka, hadza mufrad mudhaf. Ya, ini amal mufrad ka mudhaf ilaih. Ya, ya'umukul amal, mencakup semua amal. Ya, kalau engkau berbuat kesyirikan maka seluruh amalmu hilang. Fa fi nubuwati jamil anbiya, di dalam ya nubuat semua nabi, anna syirka muhbitun li jamil amal, bahwa kesyirikan itu menghapuskan semua amalan. Kama qala ta'ala fi suratil an'am, lama addada katsiran minal anbiya'i wa rusulihi qala anhum, sebagaimana dalam surat al-an'am setelah Allah mengisahkan para nabi dan para rasul, Allah kemudian berfirman, ya, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadih, itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya. Walau asyraku, seandainya mereka berbuat kesyirikan, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu kemudian berbuat kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun,
niscaya akan hilang dari mereka ya semua amal mereka. Wala takunanna minal khasirin, dan kau benar-benar menjadi golongan orang-orang yang merugi dinaka wa akhirataka, kau rugi agama, rugi akhirat. Fabisyirki tuhbatul a'mal wa yustahaqqul iqab wan nakal. Ya, kesyirikan itu sebab hilangnya seluruh amal dan sebab seorang itu, pelakunya itu berhak untuk mendapatkan hukuman dan azab. Ya. Tsumma qala balillaha fa'bud. Kemudian Allah berfirman, tapi kepada Allah satu-satunya hendaklah engkau beribadah wahai Nabi. Lama akhbara anal jahilin ya'murunahu bisyirik wa akhbara an syana'atihi amarahu bil ikhlas. Setelah Allah memberitahukan bahwa orang-orang jahil itu menyuruh Nabi SAW untuk berbuat kesyirikan, dan Allah menjelaskan ya dampak buruk dari kesyirikan itu, kemudian Allah memerintahkan beliau untuk ikhlas. Faqala balillaha fa'bud. Balillaha fa'bud. Akhlis lahul ibadah wahdahu la syarikalah. Ikhlaskan seluruh ibadahmu hanya kepada Allah satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Wa kum minasyakirin Allah ala taufiqillahi ta'ala, dan jadilah engkau barisan orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Fakama annahu ta'ala yuskaru ala ni'amid dunyawiyah kasihatil jism wa afiyatihi wa husulir rizki wa ghairi dhalik, sebagaimana Allah itu ditujukan kepadanya syukur atas nikmat-nikmat duniawi seperti sehat, afiat, rizki dan sebagainya. Kadzalika yushkar wa yuthna alaihi bi ni'amid diniyah ka taufiq lil ikhlas wat taqwa. Demikian juga Allah itu berhak untuk kita bersyukur kepadanya dan memujinya atas nikmat-nikmat rohani, nikmat-nikmat agama ya, seperti taufik Allah untuk kita bisa ikhlas, bisa bertakwa. Bal ni'amud dini an-ni'am 'alal haqiqah. Justru bahkan kenikmatan-kenikmatan dunia, yang rezeki agama yang benar itu merupakan nikmat dan rezeki yang sebenarnya. Wahya tadabbur annaha minallah wa fi tadabburi annaha minallah wa syukri lillahi 'alaiha salamatun min afatil ujub allati ta'ridu likatsirin minal 'amilin bisababi jahlihim. Kalau seseorang itu merenungi, menghayati bahwa ya nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat Islam itu semata-mata dari Allah ya, lalu dia bersyukur kepada Allah, maka itu akan menyelamatkan dirinya dari penyakit ujub ya, penyakit keras kepala yang menghampiri banyak ya orang disebabkan kejahilan mereka. Wa illa karena law arafal abad haqiqatal hal lam yu'jab bi nikmatin tastahiqqu alaihi ziyadat syukur. Ya, karena seandainya seseorang itu mengetahui ya hakikat yang sebenarnya bahwa semua nikmat termasuk tauhid, Islam wal iman itu nikmat dari Allah satu-satunya, dia tidak akan apa? Takjub, dia nggak akan takabur, nggak akan ya sombong terhadap nikmat yang semestinya itu ya justru menambah dia semakin bersyukur, bukan sombong ya. Wallahul musta'an. Tafsirnya Syekh Abdul Rahman ya Sa'di di Taisir Kalimur Rahman. Wa ammal ayatu ats-tsalitsatu, kata Syekh Muhammad, kita kembali ya. Adapun ayat yang ketiga, catatan kaki nomor 4 ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, mereka orang-orang musyrik itu tidak
menghargai Allah dan memuliakannya dengan sebesar-besar penghargaan dan kemuliaan. Padahal bumi itu semuanya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit itu semuanya dilipat dengan tangan kanannya. Ya, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Fa fis sahihi anna Rasulullah SAW qara'aha 'alal mimbar wa qala inna Allah yaqbidu yaumal qiyamatil aradhin wa takunu samawati biyaminih. Ya. Di dalam ya hadis yang sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, Rasulullah SAW membaca ayat ini di atas mimbar, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah di hari kiamat menggenggam semua bumi itu dan langit-langit, dan langit seluruhnya dilipat dengan tangan kanannya. Summa dzakara tamjid ar-rabb tabaraka wa ta'ala nafsahu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengagungkan dirinya. Wa annahu yaqul anal jabbar, anal mutakabbir, anal malik, anal aziz, anal karim, dan bahwasannya Allah Azza wa Jalla berfirman, akulah al-jabbar, akulah al-mutakabbir. Ya, akulah penguasa tunggal, akulah ya penguasa yang penguasa yang satu-satunya. Ya, anal malik, anal raja, akulah raja satu-satunya. Anal aziz, akulah al aziz yang maha perkasa, maha berwibawa. Anal karim, akulah al karim yang maha derma. Al-Jabbar wal Mutakabir, Al-Jabbar wal Mutakabbir itu kalau bagi manusia, kalau manusia itu haram. Ya, itu sifatun naqs. Ya, bukan sifat terpuji, tapi kalau bagi Allah itu sifat yang terpuji. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sampai gemetar badannya ketika membacakan ayat ini dan bersabda tadi ya, akulah al-jabbar al-mutakabbir, akulah penguasa tunggal ya, akulah penguasa yang angkuh, akulah raja di raja, dan akulah al-aziz yang maha perkasa lagi berwibawa, akulah al-karim, akulah yang maha derma. Rasulullah sampai gemetar membaca itu, hatta kulna ya la yakhiranna bihi aw la yukhiranna bihi, sampai-sampai kami mengatakan ya hampir-hampir ayat itu membuat Nabi SAW pingsan tersungkur. Ayat ini fiha thalathu masail, ada 3 pelajaran penting. Al-ula, pelajaran pertama, tanbih ala sabab syirki. Ya. Ada isyarat penyebab orang melakukan kesyirikan, orang melakukan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa wa huwa anal musyrik? Ya. Bana lahu syai' min jalalatil anbiya was shalihin wa lam ya'rifillah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik itu dia mengetahui ya keistimewaan dan kemuliaan para nabi dan orang-orang soleh, tapi dia tidak mengenal kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini sebab terjadi kesyirikan ya, dan itu bukan hanya barakallahu fikum para nabi dan orang soleh yang mereka jadikan menjadi kesyirikan. Jabatan ya, harta duniawi. Kalau orang itu mengetahui keistimewaan, keagungan perkara duniawi ini, tapi dia nggak mengenal keagungan Allah, kemuliaan Allah, maka dia akan berbuat kesyirikan, mengagungkan keduniaan ini
dan meninggalkan peribadahan kepada Allah satu-satunya. Wa illa law arafahu lakafahu wa syafahu anil makhluk. Karena kalau seandainya musyrik ini mengenal Allah, mengenal kemuliaan dan keagungan Allah, niscaya hal itu akan mencegah dia dari berbuat syirik. Hal itu akan mencukupi dia dan dari beribadah kepada makhluk. Hadza makna qauli, inilah makna firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan dan mengagungkan, menghargai Allah dengan sebenar-benar pengagungan dan penghargaan yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Al-ayat. Ya. Jadi sebab kesyirikannya orang musyrik itu menganggap remeh Allah Azza wa Jalla. Menganggap apa? Menganggap remeh Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Ya, dia menganggap Allah itu enggak maha mendengar doa-doanya ketika Allah memerintahkan dia untuk berdoa. Dia anggap Allah itu enggak mendengar doa-doanya. Sehingga kemudian dia berdoa kepada selain Allah atau minta kepada al-amwat wal ghaibin, kepada orang-orang yang telah mati untuk mendoakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia enggak menghargai Allah itu maha mendengar dan mengabulkan doa. Dia enggak menghargai, dia meremehkan Allah itu maha pemberi rizki seluruh makhluk. Dia meremehkan itu, makanya dia minta rezekinya kepada makhluk, pesugihan dan sebagainya. Nah, jadi meremehkan Allah itu adalah sumber terjadinya kesyirikan. Nasallahu alaihi wasallam. Al-masalatu tsaniyatu, pelajaran yang kedua dari ayat ini. Ma dzakarallahu tabaraka wa ta'ala min 'azamatihi wa jalalihi. Anahu yaumal qiyamah yaf'alu hadza. Apa yang Allah sebutkan tentang kemahaagungan Allah Azza wa Jalla dan mulianya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, itu Allah melakukan ini, yakni Allah menggenggam bumi seluruhnya dalam satu genggaman dan melipat langit dengan tangan kanannya, menunjukkan betapa maha agung, maha lebih besar Allah dari segala sesuatu. Hadza qadrun ma tahtamiluhul uqul. Ya, tentu saja perkara ini sulit untuk dicerna oleh logika. Untuk di logika itu sulit. Untuk di logika itu sulit. Bagaimana bumi yang 7 dan langit yang 7 dengan beserta segala isinya itu diletakkan di salah satu jari Allah Azza wa Jalla, digenggam oleh Allah Azza wa Jalla? Ini akal sulit. Wa illa fa'azamatullah wa jalaluhu ajal min an yuhid biha aklun. Ya, meskipun keagungan Allah dan kemuliaan Allah itu jauh lebih mulia dari sekedar mampu dicerna oleh logika. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang mau beriman kepada Allah kalau logis. Kalau apa? Punya alasan logis. Kalau enggak punya alasan logis, dia enggak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah maha lebih agung dari sekedar dipahami oleh akal manusia. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Mas samawatu sabu wal araduna sabu fi kaffir rahman ila ka khardalatin fi kaffi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di dalam genggaman Allah Azza wa Jal, melainkan hanyalah seperti khardalatin fi kaffi ahadikum, satu biji gandum yang ada di telapak tangan kalian, telapak tangan salah seorang dari kalian. Ya. Faman hadza ba'dhu azamatihi wa jalali. Ya, siapa yang
seperti ini sebagian keagungan dan kemuliaannya, kaifa yuj'alu fi rutbatihi makhluqun la yamliku nafsi naf'an wa dharrun. Bagaimana bisa ada makhluk, apalagi mayit, ya, apalagi benda mati, pohon, batu, gunung, matahari, bintang, rembulan, diletakkan dalam derajat Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah itu seperti ini, maha agung, maha lebih besar dari segala sesuatu. Langit yang 7 dan bumi yang 7, ya, diletakkan dalam satu genggaman Allah Azza wa Jalla. Itu hanyalah seperti satu biji gandum yang dipegang oleh, ya, salah satu dari kalian. Kecil sekali kan? Bagaimana bisa ada makhluk, ya, yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan ataupun menimpakan kemadaratan, ya, diposisikan dalam derajat Allah Azza wa Jalla yang seperti ini. Hadza huwa adzlamu dzulmi wa akbaru jahli. Makanya kesyirikan itu disebut sebagai kezaliman yang paling besar, kejahilan yang paling kotor. Tadi disebut apa? Ayyuhal jahilun. Di catatan kaki ada keterangan nomor 1, min wasiyatil Luqman libnihi kama waradat fi qoulihi ta'ala wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Di antara wasiat Luqman kepada putranya sebagaimana Allah beritakan dalam surat Luqman ayat 13, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya, menasihatinya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu berbuat kesyirikan kepada Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim, karena kesyirikan itu sungguh merupakan kedzaliman yang sangat besar. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah yang tersisa kita baca di kesempatan lain. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillah.